yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Elia Sesni, mahasiswa TBG-PAI dalam jabatan tahun 2025, Winseh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, dengan NIM 211250268, sekaligus guru PAI di SDN 14 Narapan. Hari ini 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi dasar hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Nenek Ibu semuanya. Nanti sebelum kita masuk, silakan kalian pilih cara salam yang mana ya. Nah, silakan Dwi. Tasya, lanjut Tasya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pagi ini kita akan belajar kembali, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kita nantinya lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Muhammad Araf. Pada Araf, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita lanjutkan dengan membaca ayat pendek, yaitu sekarang giliran membaca surat An-Nas. Kita mulai dengan ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu semuanya, silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia sedangkanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu akan mengambil absen, Bu. Abadri, Dewi Putri, Tiara Aurelia. Oke, berarti hadir semuanya? Sudah siap untuk belajar? Nah, siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Apa judul pelajaran kita? Pentingnya menyesali. Oke, bagus. Yaitu pentingnya menyesali kesalahan. Siapa yang pernah menyesali kesalahannya? Nah, oke. Berarti alhamdulillah. Nah, dengan menyesali kesalahan yang kita perbuat, berarti kita ingin menjadi orang atau pribadi yang lebih baik. Kenapa? Agar kita terhindar dari azabnya Allah kelak, ya kan? Nah, jadi pelajaran kita yang telah lalu itu ada kaitannya dengan pelajaran kita sekarang. Tahu pelajaran kita sekarang apa judulnya? Nah, pelajaran kita sekarang yaitu hukum halal dan haram. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari kesalahan, iya atau tidak? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Contohnya apa? Kita sering berbohong. Kemudian ada mungkin kemungkinan mengambil hak orang lain. Itu berarti berbohong sama mengambil hak orang lain itu adalah perbuatan haram. Nah, setelah kita sadar, kita melakukan kesalahan, kita harus bertaubat. Kenapa? Supaya kita tidak akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi, kalau kita sadar berarti kita akan lebih hati-hati dalam bertindak atau ya sesuatu yang akan kita lakukan, kita harus lebih berhati-hati. Nah, Ibu tanya lagi, siapa yang bahagia hari ini? Alhamdulillah, berarti bahagia semuanya, berarti ada semangat yang luar biasa untuk belajar dengan Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pelajaran kita lancar sampai akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman, siswa dapat memahami dasar-dasar hukum Islam tentang halal dan haram. Kemudian, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat meningkatkan kesadaran, siswa dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa, dapat menganalisis dan memahami bagaimana menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Siswa dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan hukum Islam tentang halal dan haram. Nanti setelah kita belajar, setelah pelajaran berakhir, anak-anak Ibu semuanya harus pahamnya ini, harus tujuan pelajaran kita ini harus kita capai. Nah, apakah di antara anak-anak Ibu ada yang mengetahui apa itu halal atau haram? Oke, Mutia silahkan. Oh, bagus. Itu adalah pengertian halal. Apa tadi? Halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah. Kalau haram, ada yang tahu? Oke, Tiffany silahkan. Nah, makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Lah, halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Kalau haram, segala sesuatu yang dilarang oleh
Allah itu adalah definisi halal dan haram. Oke. Mengapa kita harus mengetahui hukum halal dan haram? Oh, Silmi, silakan Silmi. Satu, karena Allah perintah Allah. Yang kedua, menghindari menjaga diri dari dosa. Nah, menghindari supaya diri kita terhindar dari dosa. Oke, mantap Silmi. Kenapa kita harus mengetahui halal dan haram dalam kehidupan sehari kita? Supaya kita terhindar dari perbuatan dosa. Dan selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Berapa jumlah kita? 12. Berarti Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya berdasarkan pertanyaan Ibu tadi. Ya, berdasarkan kemampuan awal sebelum kita pembelajaran. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok, berarti masing-masing kelompok kita berjumlah 4 orang. Oke, nanti siapa namanya yang pergi silakan ambil posisinya masing-masing. Kelompok 1, Araf, Aurelia, Silmi, dan Aska. Silakan. Kelompok 2, Abad, Naila, Rinliani, dan Tiffany. Kelompok 3, Syafira, Mutia, dan Dwi, dan juga Tasya. Silakan ambil posisinya masing-masing. Udah dapat kelompok semuanya ya. Dan nanti Ibu akan menayangkan video dan juga materi kita. Kalian silakan diamati. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan setelah nanti menayangkan video, Ibu juga akan membagikan ada nama permainan kita snowball throwing, ya, atau lempar bola salju. Di sana nanti itu ada permasalahan Ibu kasih. Itu kalian selesaikan permasalahannya Ibu kasih itu sampai tuntas. Ya. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan diamati ya. Nah, oke, itu adalah video tentang Samil yang belanja di swalayan yang mengambil makanan haram. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Pelajaran kita yaitu dasar hukum halal dan haram. Nah, dasar hukum halal dan haram dalam Islam yang pertama yaitu sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum dalam Islam. Itu sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhrimu thiyaba ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha ghafurur rahim. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan berdasarkan firman Allah di sini, berarti apa yang dihalalkan oleh Allah itulah yang boleh kita makan atau yang boleh kita lakukan. Sedangkan apa yang diharamkan oleh Allah itu berarti tidak boleh kita makan karena itu adalah perintah Allah. Ini adalah dasar hukum Islam yang pertama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, sumber hukum Islam atau dasar hukum halal dan haram dalam Islam, yaitu yang kedua Al-Hadis atau Al-Sunnah. Al-Hadis atau Al-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam menetapkan hukum atau peraturan agama Islam. Berarti yang pertama tadi apa? Al-Quran. Setelah Al-Quran itu hukum yang kedua itu Al-Hadis atau Al-Sunnah. Apa itu Al-Sunnah atau Al-Hadis? Yaitu perkataan atau sabda atau juga perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi semua perkataan, semua perbuatan Nabi Muhammad SAW
itu bisa dijadikan dasar hukum dalam Islam atau landasan syariat Islam. Yang ketiga itu ijtihad. Tahu ijtihad? Ijtihad adalah pengerahan segala upaya yang dilakukan oleh para mujtahid atau para ulama untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Misalnya, di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Dalam Al-Quran ada perintah sholat. Tapi tata cara sholat adakah dalam Al-Quran? Tidak. Adanya di mana? Itu hadis yang menerangkan apa? Karena Nabi Muhammad menerangkan bagaimana Nabi Muhammad sholat, begitu juga kita sholat. Berarti yang memerincikan tentang sholat tadi itu ada hadis. Karena dalam Al-Quran tidak ada bagaimana tata cara sholat. Yang menerangkan secara rinci, secara detail itu adalah dalam hadis. Nah, kalau tidak ada sesuatu hukum Islam dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, berarti adanya itu melalui ijtihadnya para ulama. Siapa para ulama? Itu orang-orang yang alim. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu adalah para mujtahid yang akan menemukan hukum-hukum dasar Islam yang tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan selanjutnya itu ada sebab-sebab sesuatu bisa halal atau bisa jadi haram. Apa sebabnya? Yang pertama itu ada zat asal. Zat asal berarti dari dulunya, dari sananya memang dia sudah halal atau haram. Berarti kalau zat asal, contohnya di sana Ibu tulis ada babi. Kira-kira babi halal atau haram? Haram. Berarti itu babi, darah, bangkai itu sudah haram. Karena telah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang menerangkan bahwa darah babi dan bangkai itu haram. Yaitu yang kedua sifat asal. Yaitu contohnya di sana itu perbuatan jahat, perbuatan judi, perbuatan syirik. Perbuatan jahat tahu? Berarti perbuatan jahat itu sesuatu yang merugikan orang lain atau diri sendiri. Kemudian yang ketiga sebab-sebab halal atau haramnya yaitu proses. Yaitu cara mengolah atau memperoleh halal bisa jadi haram jika prosesnya salah. Apa contohnya? Misalnya, kita meminum minuman. Apa contohnya ya? Minum kayak Coca-Cola. Tahu Coca-Cola kan? Kita minum Coca-Cola itu, apakah kita tahu itu ada babi atau tidak? Tidak. Karena dalam prosesnya, misalnya orang pabriknya menaruh sesuatu di dalam minuman tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, misalnya Araf ingin membantu temannya karena tidak ada uang. Jadi Araf mengasih uang kepada temannya. Ternyata uang tadi itu hasil dari curian. Kemudian penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama dalam sikap, meyakini bahwa halal dan haram ditetapkan Allah untuk kebaikan. Ya. Yang kedua, dalam perbuatan, menjauhi perbuatan buruk, contohnya membuang sampah sembarangan, hidup boros. Kemudian dalam mengkonsumsi sesuatu, kita harus menggunakan barang yang berlabel halal, meninggalkan yang haram. Berlabel halal tahu? Ya, jadi hukum halal dan haram adalah batas antara benar dan salah. Kemudian sebagai muslim wajib meyakini, memahami, dan mengamalkan aturan halal dan haram untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya, itu mungkin materi yang Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan membagikan snowball throwing namanya atau lempar bola salju. Nanti Ibu lempar ini dan diiringi oleh musik. Ya, bukan untuk goyang, untuk mengambil secara rebut-rebutan. Tapi yang tertib ya.
Nah, kalau udah berhenti musiknya berarti itu nggak boleh lagi lempar ya. Masing-masing kelompok udah dapat bola saljunya. Dah, silakan dibuka. Udah ada dapat? Nah, di sana ada permasalahan yang Ibu kasih yang akan kalian selesaikan per kelompok, dan juga di sana ada LKPD. LKPD-nya nanti setelah presentasi selesai baru kalian kerjakan. Nah, nanti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan masalahnya Ibu kasih. Kemudian setelah selesai nanti buat laporan. Ya, nanti buat laporan, kemudian presentasikan per kelompok ke depan. Usahakan dikerjakan tulisannya itu harus rapi supaya Ibu nanti tidak susah untuk memeriksanya. Nah, ada pertanyaan terkait dengan permasalahan yang Ibu kasih? Nah, bisa dipahami? Ya, silahkan dikerjakan. Apa Fani? Ice breaking dulu kita, silakan berdiri. Oke, bisa diikuti. Ya, ikuti semua ya. Oke, melanjutkan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok yang lain silakan perhatikan, karena tahu ada yang penting nanti yang disampaikan oleh kelompok Fani dan teman-teman, boleh kalian catat. Fani, keraskan lagi suaranya Fani. Bisa didengarkan Tasya? Bisa. Dah. Contoh perbuatan haram. Nah, kelompok siapa lagi? Kelompok Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kelompok terakhir, kelompok Muhammad Araf dan teman-teman. Keraskan suaranya Araf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Silmi, keraskan Silmi. Nah, terima kasih. Berarti masing-masing kelompok sudah paham dengan tugas yang telah Ibu berikan tadi. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama hasil diskusi teman kalian tadi itu.
Nah, yang pertama, halal. Halal adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dikerjakan atau untuk dilakukan. Contohnya apa tadi? Ada nasi, ada sayuran, ada jus buah. Kemudian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Apa contohnya? Nah, ada babi, mencuri, berbohong. Nah, dasar hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga ijtihad. Nah, itu mungkin permasalahan yang kalian tampilkan tadi. Nah, kita kasih A+. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang Ibu kasih tadi. Coba kalian amati di lingkungan sekolah ini, apa-apa saja perbuatan halal dan haram menurut kalian. Selesaikan LKPD yang Ibu kasih. Ibu kasih waktu 10 menit. Udah semuanya? Nah, oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu hukum halal dan haram itu terdapat 3 sumber. Yang pertama, sumber hukum dari Al-Quran. Yang kedua dari As-Sunnah. Dan yang ketiga dari ijtihadnya para ulama. Berarti dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari kita harus bertindak lebih hati-hati. Kita harus tahu mana yang membedakan, mana yang halal dan mana yang haram. Karena kita udah belajar, ya kan? Kita udah belajar mana yang halal dan mana yang haram. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kartu stick note. Di sini Ibu akan membagikan, ini namanya kartu stick note. Kalian lihat yang di depan bagaimana perasaan kalian setelah belajar. Belajar dengan Ibu yang sekarang ya. Kalian tulis gambarnya, nanti silakan kalian tempelkan ke depan. Pakai itu nanti silmu. Oke, udah semuanya? Nah, alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini Ananda Ibu berarti banyak yang senang ya, alhamdulillah, dan juga mengerti. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kasih aplaus untuk kita semua karena sudah semangat belajar hari ini. Nah, mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini. Nah, kita lanjutkan minggu depan dengan materi tentang sholat. Nah, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, maka kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya gantian.